Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas rumus trigonometri sudut rangkap. Yang pertama kita akan bahas rumus sinus sudut rangkap. Rumus sinus sudut rangkap diperoleh dari rumus sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kemudian betanya diganti dengan alfa, betanya diganti alfa, betanya diganti alfa, sehingga di sini menjadi sin alfa cos alfa sin alfa, di mana ini sama ya, karena ini adalah sebuah perkalian sin kali cos, ini juga cos kali sin, sehingga hasilnya akan menjadi alfa plus alfa itu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Itulah yang dimaksud dengan rumus sinus sudut rangkap, alfa plus alfa, jadi sinus 2 alfa sudut rangkap sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Berikutnya adalah rumus kosinus sudut rangkap. Sama seperti halnya rumus sinus, maka rumus kosinus pun diperoleh dari cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Betanya diganti dengan alfa, diganti alfa, sehingga diperoleh cos alfa kali cos alfa akan menjadi cos kuadrat alfa, dikurangi dengan sin alfa kali sin alfa itu sin kuadrat alfa, dan alfa ditambah alfa adalah 2 alfa. Alfa ditambah alfa itu 2 alfa. Ini kali jadi cos kuadrat alfa dan ini jadi sin kuadrat alfa. Inilah rumus kosinus sudut rangkap. Berikutnya kita ke rumus tangen. Rumus kosinus dulu ya. Kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfa, di situ tadi cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kita masih ingat rumus identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kita akan mengganti satu persatu ya. Cos kuadrat alfa kita ganti dengan 1 min sin kuadrat alfa, dan kemudian nanti yang kedua sin kuadrat alfa yang kita ganti menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Yang pertama cos 2 alfa, ini hanya salah satu rumus yang tadi, nanti akan ditemukan 3 rumus ya. Yang pertama kita ganti cosnya dengan 1 min sin kuadrat alfa, sehingga menjadi 1 min 2 sin kuadrat alfa, ini ditambah ini. Yang kedua kita ganti sinnya dengan 1 min cos kuadrat alfa, sehingga cos 2 alfa rumus yang ketiganya akan menjadi ini kali, sehingga jadi plus, jadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Jadi rumus sudut kosinus rangkap, sudut rangkap kosinus ada 3 di sini. Yang pertama adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, yang kedua 1 min 2 sin kuadrat alfa, dan yang ketiga 2 cos kuadrat alfa min 1. Sekarang kita baru ke rumus tangen sudut rangkap. Sama seperti 2 rumus yang sebelumnya, sinus dan kosinus, tangen pun rumus sudut rangkapnya diperoleh dari penjumlahan 2 sudut ya. Tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa plus tangen beta per 1 min tangen alfa tangen beta. Betanya diganti dengan alfa, sehingga tangen alfa plus alfa, betanya diganti alfa, betanya ganti alfa. Tangen alfa plus tangen alfa sama dengan 2 tangen alfa. Tangen alfa kali tangen alfa sama dengan tangen kuadrat alfa, sehingga rumus sudut rangkap, tangen sudut rangkap adalah 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Berikutnya kita ke contoh soal 1. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2x min 2 sin x sama dengan 1. Nah, ini kita harus menggunakan rumus kosinus sudut rangkap.
Kita lihat jawabannya. Cos 2x min 2 sin x sama dengan 1. Diganti dulu cos 2x dengan 1 min 2 sin kuadrat x dari rumus yang tadi kosinus sudut rangkap. Kenapa pilih yang ini? Karena kita akan mengubahnya menjadi persamaan trigonometri bentuk kuadrat dalam sin atau fungsi sinus x sebagai variabelnya. Nah, di sini dikali dengan negatif 1 semuanya jadi 2 sin kuadrat x plus 2 sin e. Kemudian ini jadi 0 ya, 1 dikurangi 1. Berikutnya baru difaktorkan sehingga menjadi 2 sin x kali sin x plus 1. Sin x nya sama dengan 0 atau sin x sama dengan negatif 1, sehingga himpunan penyelesaiannya untuk x sama dengan 0 ada 0, ada pi, ada 2pi. Untuk x sama dengan negatif, untuk sin x sama dengan negatif 1, x nya adalah 3pi per 2 atau 270 derajat. Kita ke soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2x plus 5 sin x plus 2 sama dengan 0. Kita lihat jawabannya. Cos 2x plus 5 sin x plus 2 sama dengan 0. Ini sama cos 2x nya kita ubah atau kita ganti dengan 1 min 2 sin kuadrat x. 1 min 2 sin kuadrat x plus 5 sin x plus 2 sama dengan 0. Baru setelah itu kita ubah bentuknya menjadi sebuah persamaan kuadrat atau persamaan trigonometri bentuk kuadrat 2 sin kuadrat x. Ini menjadi plus, ini plus jadi min, kemudian ini jadi negatif 3. Setelah itu baru difaktorkan jadi 2 sin x plus 1 kali sin x min 3, kemudian sin x nya sama negatif setengah atau sama dengan 3. Untuk yang ini tidak memenuhi karena nilai sin tidak pernah lebih dari 1. Jadi solusinya hanya diperoleh dari sin x sama dengan negatif 1 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat dan 330 derajat. Kita ke soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 cos 2x plus sin x. Sama, di sini semuanya menggunakan kosinus sudut rangkap ya. Kita lihat penyelesaiannya. Cos 2x diganti dulu dengan 1 min 2 sin kuadrat x plus sin x sama dengan 0. Kenapa diubah dengan yang ini padahal tadi cos 2x itu ada 3 rumus? Karena kita mau mengganti variabelnya dengan sin x. Sehingga ini menjadi 2 sin kuadrat x, ini jadi negatif sin x, ini jadi negatif 1 sama dengan 0. Untuk mempermudah dalam faktorisasi ya, sebenarnya tidak masalah ini jadi negatif juga, tapi untuk memudahkan penghitungannya sehingga ditemukan faktornya ini sin x nya negatif setengah atau 1, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kalau sin yang nilainya 1 itu pi per 2 ya, negatif setengah ini 7 pi per 6 dan 11 pi per 6. Kita ke soal ke-4. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Nah, kali ini cos 4x plus 3 sin 2x sama dengan negatif 1. Kita lihat solusinya. Cos 4x plus 3 sin 2x sama dengan negatif 1. Sama, di sini dianggap sebagai sudut rangkap dari 2x. Jadi cos 2 kali 2x sehingga menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Di sininya bukan x karena di sini 4x. Sehingga di sini menjadi 2 sin kuadrat 2x, ini jadi negatif, kemudian ini jadi negatif juga. Ini sekarang jadi positif dan negatif ya, min 2. Kita lihat faktorisasinya akan menjadi 2 sin 2x plus 1 sin 2x min 2, sehingga solusinya diperoleh sin 2x sama dengan negatif setengah atau sin
2x ini ya, 2x sama dengan 2, tidak memenuhi. Sehingga yang dicari solusinya hanya dari sin 2x sama dengan negatif setengah, yaitu 105 dan 165. Ini diganti ya, ditambahin 2x. Demikian penjelasan sampai dengan soal nomor 4. Tetap semangat belajar anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.